Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. dan salam merdeka. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tadi sama-sama sudah kita ikuti upacara bersama di halaman kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dan tibalah kita di jam 2 ini, kawan-kawan yang masih ingin, pejuang-pejuang pengadaan yang masih ingin belajar terkait dengan barang jasa. Hari ini klinik konsultasi pengadaan barang jasa, Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Maluku Utara melalui reformer saya sendiri, Takdir Ali Mahmud, NDH 24, yang menggagas aksi perubahan yaitu Klik Pengadaanmu. Klik Pengadaanmu adalah akronim dari Klinik Konsultasi Pengadaan Barang Jasa. Rencana kami di setiap Kamis adalah kita lakukan diskusi online setiap Kamis. Kita mendapatkan akronim baru lagi yaitu diskotik. Jadi diskotik adalah diskusi online tiap Kamis. Nah, ini mungkin akan diangkat terus oleh Pak Kabak Iksan selaku Kabak Pengembangan SDM Pengadaan Barang Jasa ya. Karena nanti akan program ini berjalan terus, mudah-mudahan dianggarkan di 2024. Saya sebagai reformer berharap mudah-mudahan kegiatan klik pengadaan ini untuk pengembangan SDM PBJ berlaku sampai di seluruh kabupaten kota, di 10 kabupaten kota maksudnya, supaya mengangkat insan-insan PBJ yang baru untuk pembinaan SDM ke depan. Karena harapan saya juga di 2024 ini dianggarkan, karena terus terang kegiatan ini mau tidak mau kita mengangkat secara online ini butuh biaya Zoom. Ya, paling bagus kita anggarkan untuk langganan Zoom online itu selama 1 tahun anggaran, supaya tanpa terbatas hari. Jadi orang mau konsultasi setiap hari pun jadi. Untuk rencana jangka panjangnya. Rencana jangka panjangnya saya berharap di 2024 sudah bisa kita tinggal via telepon, Pak Kris, Pak Kabak Kris, Pak Kabak Iksan, Pak Kabak Farid, coba tong diskusi dulu. Kapan? Sebentar malam boleh? Boleh. Nah, karena Zoom sudah ada, sudah kita langganan 1 tahun. Tinggal dibuka link Zoom pakai yang punya klik pengadaan, link tree gitu. Tinggal klik, janjian jam berapa sudah online semua. Jadi tidak perlu batas lagi. Karena ini program jangka pendek kami, yaitu di hari Kamis, itu kita upayakan bisa dilakukan diskusi terkait dengan pengembangan SDM ke depan. Nah, hari ini 17 Agustus kita mengangkat topik terkait dengan pengadaan barang jasa elektronik yang dibawa langsung oleh Pak pemateri kita. Beliau adalah dulu yang bertugas di LPSE, yaitu Bapak Krisnawanto ST MSI. Sekarang beliau sudah beralih tanggung jawab ke Kabak Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa. Tetapi tugas utama beliau di LPSE masih menjalankan sampai sekarang, masih berkutik di dunia LPSE, membantu Pak Kabak Farid. Karena 3 kabak ini saling membantu dan saling mengisi. Terus terang karena kekurangan personil kami di Biro Pengadaan Barang Jasa. Mungkin itu nanti sambil berdiskusi berkembang nanti terkait dengan kebutuhan Jafung di Biro Pengadaan maupun kebutuhan personil di Biro Pengadaan, dan juga terkait kebutuhan kompetensi PPK ke depan. Seperti apa? Kita berikan waktu ke Pak Kris untuk membawa materi pada siang hari ini. Silakan waktu dan layar kami silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Takdir selaku reformer atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pak Kabak Farid, Pak Kabak Iksan, Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada hari ini bergabung. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Takdir, Klik Pengadaanmu, berbagai topik materi yang sudah beliau siapkan setiap hari Kamis dengan maksud dan tujuan menambah khasanah kita di bidang pengadaan barang jasa pemerintah
baik itu untuk PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, maupun para pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa. Hari ini, Kamis 17 Agustus 2023 bertepatan dengan HUT RI yang ke-78. Nah, mencoba membawa materi nanti berkolaborasi dengan Pak Farid maupun Pak Iksan. Jadi tidak mutlak hari ini kita bicara saja memang dengan pengadaan secara elektronik, tapi bisa juga karena banyak juga peminat yang nanti akan mengikuti kompetensi uji kom PPK. Jadi sudah ada ini narasumber baik itu Pak Farid, Pak Iksan maupun Pak Takdir sendiri ini bukan hanya reformer, beliau juga merupakan seorang fasilitator yang bisa kita berdiskusi secara bersama. Tidak lupa juga ini ada bergabung salah satu mentor juga, pengajar juga dari Kota Tidore Kepulauan ini ada Pak Kabak, Pak Abu Wahid Saraha. Bagaimana kabar Pak Wahid? Baik, baik Pak Kris. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. oke Pak Wahid. Nyimak. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu diskusi kita nanti dia melebar, dia luas bicara masalah uji kompetensi PPK dan sebagainya yang sudah mungkin kita bagi-bagi tadi tampilannya di screenshot di grup baik itu grup PBJ internal Pemprov dan lain-lain. Batak izin mau share screen ini. Langsung saja, Pak. Oke, jadi ini secara umum terkait dengan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu sekalian. Dan mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, mentor-mentor, para asesor. Nah, jadi ini materinya dari LKPP, saya hanya sekedar mereview, merefresh kita terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik. Yang ini mungkin masih wilayahnya, babnya Pak Farid, tapi kita berkolaborasi untuk saling mendukung, sehingga Biro PBJ ini insya Allah ke depannya menjadi Center of Excellence. Ini file dalam bentuk PDF, Batak, tidak dalam bentuk PowerPoint. Mohon izin ya, tidak apa-apa. Siap, siap. Lanjut. Ya, ini regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dan pengembangan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Pada Januari 2021 itu di launching aplikasi SPSE versi 4.4 dengan berbagai tahapan yang bisa dilihat di layar. Pada Februari 2021, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian masuk di Juni adanya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Kemudian berkembang lagi di Maret 2021 tadi, sorry, mohon maaf, penyesuaian SPSE dari versi 4.4 ke dengan Perpres 12 tahun 2021 dan Perlem 12. Kemudian berkembang ke Juli itu lahirnya beberapa keputusan deputi di LKPP. Kemudian lanjut sampai dengan Oktober 2021 launchingnya SPC versi 45 yang kita gunakan sampai saat ini. Ini percepatan instalasi aplikasi SPC 45 sudah dilaksanakan. Ini pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan dengan berbagai tahapan untuk pemilihan penyedia maupun dengan menggunakan pilihan swaklola. Dengan penyedia adanya purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat maupun dengan tender. Ini sebenarnya ada juga pemilihan dengan seleksi. Next. Di fitur SPC versi 45 dan sistem pendukungnya terdapat ini ada transaksional pencatatan, pelaksanaan pemilihan penyedia, purchasing, menggunakan katalog, pengadaan langsung, penunjukan langsung, non-tender. Di sistem juga diakomodir yang namanya pencatatan non-tender. Tender cepat,
tender itu untuk pencatatannya tidak ada. Kemudian swakelola itu ada pencatatan swakelola, termasuk dengan pengadaan dalam kondisi darurat. Ini alur fitur tender dan non tender pada SPSE, tender cepat maupun tender. PPK melakukan proses pengadaan langsung, penunjukan langsung sampai dengan 200 juta, itu langsung ke pejabat pengadaan. Untuk penunjukan langsung, tender maupun tender cepat, masuknya ke Kepala UKPBJ. Nanti Kepala UKPBJ melakukan notifikasi ke Pokja Pemilihan. Ini sudah ada alurnya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Kemudian ada konsolidasi dokumen persiapan pengadaan. PPK melakukan mengisi rincian HPS, mengupload card dan spek teknis, upload rancangan kontrak, jenis kontrak, memilih UKPBJ, atau menggunakan pejabat pengadaan. Kemudian ada kontrak di konsolidasi di Kepala UKPBJ, dilakukan konsolidasi dengan pilihan menunya, membentuk Pokja Pemilihan, menunjuk Pokja Pemilihan, Pokja melakukan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, untuk PPK ini di dokumen persiapan pengadaan ini nanti erat kaitannya dengan Bapak Ibu yang mau melakukan uji kompetensi PPK. Nah, semoga dokumen-dokumen ini Bapak Ibu yang sebagai PPK, dokumennya ini masih terdokumentasi dengan baik atau tersimpan dengan baik. Karena nanti Pak Iksan, Pak Farid maupun Pak Takdir ini nanti akan mengecek kira-kira dokumen HPS yang diupload di sistem itu dokumentasinya ada atau tidak. Kemudian yang menggunakan card, spek teknis maupun gambar itu ada atau tidak. Rancangan kontrak dan sebagainya itu ada atau tidak. Nanti itu mungkin bagian-bagian dari portofolio yang Bapak Ibu sudah harus siapkan dari sekarang. Ini alur fitur pencatatan pada SPSE. Proses pemilihan penyedia mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan turunannya. Ya, PK dengan akunnya membuat paket pencatatan, menginput hasil pemilihan, penyedia, swakelola, dan realisasi kerja. Kemudian ada fitur konsolidasi. Konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Nah, ini nanti bagi PPK atau Bapak Ibu yang mau melakukan konsolidasi dapat berkomunikasi secara langsung terkait dengan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan konsolidasi. Secara umum bisa dapat dilihat pada pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Konsolidasi pengadaan barang jasa pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan jasa melalui penyedia atau persiapan pemilihan penyedia. Konsultasi pengadaan barang jasa dilakukan oleh PA, KPA, PPK, atau melalui UKPBJ. Ini fiturnya perencanaan pengadaan nanti adanya di aplikasi Sirup dengan menggunakan akun PA, KPA, dan akun PPK. Persiapan pengadaan di akun PPK di SPSE saat ini versi 4.5, demikian juga dengan akun Kepala UKPBJ. Untuk fitur produk dalam negeri, ini pada Apendo versi 4 versi 5.1.4 dan 5.1.5. Ini silakan diisi oleh PPK untuk penawaran di kolom-kolom HPS-nya ini bisa kelihatan itu yang sudah dibuat itu PDN-nya berapa persentase dalam bentuk presentasi, fitur produk dalam negeri dan UMK di modul e-kontrak menggunakan akun PPK. Ini ada nilai produk dalam negeri PDN sekian, kemudian nilai usaha kecil mikro ini masih nol, ini nanti harus diisi. Halnya juga dengan pada pencatatan non tender untuk paket yang
di bawah 200 ada PPK wajib mengisi. Kemudian fitur PDN lengkap pada modul pencatatan swakelola. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu di sistem SPC versi 45 maupun sampai dengan update build terbaru itu sudah menyediakan untuk PPK mengisi nilai PDN maupun nilai UMK. Nah, data ini tentunya akan dilihat oleh rekan-rekan dari BPKP yang menggunakan aplikasi Sierra untuk pengawasan. Nah, beberapa waktu lalu kalau tidak salah Pak Kabak Fahid juga sudah men-share apa-apa yang diminta untuk diisi itu. Karena mungkin di lingkup Pemprov masih banyak yang belum mengisi. Nah, ini untuk teman-teman Pokja atau nanti yang mungkin mau bergabung di Biro PBJ, masuk ke JPBJ, nanti mungkin bisa jadi Pokja. Ya, kira-kira tahapan penyusunan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender. Jadi Bapak Ibu ini sudah ada keterangannya, mungkin yang kita yang lalu-lalu yang sebagai Pokja itu masih mau kutanya ini, pengumuman pasca kualifikasi itu kira-kira berapa hari. Nah, saat ini sistem sudah ada memberikan tanda kira-kira 5 hari dan sebagainya itu di sistem sudah sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Versi 4.4 yang memang sudah ada eh, berlanjut sampai saat ini versi 4.5. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Nah, ini dalam hal aplikasi belum disesuaikan, jadwal tahapan pengunduhan ditetapkan sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai alur aplikasi SPSE. Kemudian saat peserta menyampaikan dokumen kualifikasi itu cek valid KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, jadi kalau dia kewajiban pajaknya di kantor perpajakan belum melakukan pembayaran, misalnya SPT tahunan, itu berarti validasinya itu ada tanda X, artinya belum dilakukan proses kewajiban pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, kalau sudah melakukan proses kewajiban pajaknya, maka nanti ada centang itu status KSWP-nya valid, Bapak Ibu. Sudah, berarti baru peserta bisa melakukan proses pengiriman dokumen kualifikasi. Kemudian di Pokja juga itu wajib melakukan cek KSWP di tahap persyaratan kualifikasi administrasi. Jadi sebelum dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari atas itu wajib melakukan cek KSWP lebih dahulu untuk memastikan apakah statusnya valid atau tidak. Ini Pokja pemilihan dapat menambah syarat administrasi status wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi pada persyaratan tambahan. Nah, ini bisa di screenshot. Penyesuaian persyaratan kualifikasi sudah ada Bapak Ibu. Dalam hal terdapat persyaratan kualifikasi pada aplikasi SPSE yang tidak dapat diubah namun tidak diatur dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001, maka Pokja pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi. Misalnya di sini sudah ada tanda blur, itu berarti sudah tidak dapat dihilangkan oleh teman-teman Pokja. Misalnya adanya surat pernyataan dan sebagainya. Kemudian pelaku usaha melakukan integrasi data penyedia ke SIKAP. SIKAP itu sistem informasi kinerja penyedia. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan SIKAP atau mungkin ada yang belum. Nah, ini sebagai PPK mungkin harus tahu ini karena nanti ada penilaian kinerja itu yang nanti masuknya ke SIKAP. Nah, terakhir pada saat di kontrak itu terakhir nanti ada penilaian kinerja secara sistem itu nanti masuknya ke linknya penyedia. Nanti hampir sama itu kayak kita memberi sebagai misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan Gojek, Grab.
itu nanti ada kasih tanda bintang 1, 2, dan sampai 5 misalnya. Jadi kalau pelaku usaha tidak melakukan integrasi data ke Sikap, nanti pada saat penilaian kinerja itu memang agak susah Bapak Ibu, terkendala di situ. Ini nanti mungkin reformer juga nanti ketika mungkin ada pelaku usaha yang bertandang, berdiskusi, yang bisa disampaikan. Jadi penyedia wajib melakukan integrasi datanya ke Sikap karena seluruh database penyedia itu adanya di Sikap. Bukan hanya penyedia konstruksi, tapi hampir keseluruhan penyedia, baik berbadan usaha maupun perorangan. Ini yang tadi saya baru sempat bilang, mewajibkan pembuktian kualifikasi usaha ke Sikap pada semua metode pemilihan. Kemudian ada tindak lanjut prakualifikasi gagal. Dalam hal prakualifikasi yang kurang dari 3 peserta, ini di sistem juga sudah mengakomodir Bapak Ibu. Tidak lulus evaluasi penawaran juga ada, sudah diakomodir di sistem SPSE versi terbaru. Ini penyesuaian matriks metode pengadaan. Ini saya rasa tambahan saja. Bapak Ibu saat ini sudah tidak asing lagi dengan matriks ini. Kemudian ada reverse auction pada tender cepat. Nah ini metode tender cepat pada pekerjaan konstruksi tidak menggunakan fitur reverse auction Bapak Ibu. Nah ini untuk pelaksanaan reverse auction. Reverse auction dilaksanakan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 menit. Kemudian di sistem sudah ada juga fitur untuk harga negosiasi. Tanggal banding untuk pekerjaan konstruksi juga sudah ada di sistem. Waktu sanggah banding dari tanggal sekian disesuaikan dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Sudah ada catatannya, kurang lebih 5 hari Bapak Ibu. Ini tampilan untuk sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi seperti ini. Silakan diisi oleh penyedia, nanti kemudian Pokja pemilihan melakukan proses jawab atas sanggahan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Nah, untuk selanjutnya ada fitur menyampaikan penawaran ulang. Fitur ini hanya dapat digunakan jika terjadi gangguan teknis pada aplikasi SPSE. Silakan koordinasi penggunaan fitur ini dengan pengelola LPC untuk dapat ditindaklanjut oleh Direktorat Pengembangan SPSE di LKPP. Kemudian fitur kontrak ini sudah ada Bapak Ibu mulai tahun kemarin 2022, tapi sebenarnya pengembangannya juga sudah jalan dari tahun 2021, sudah jalan diperbarui terus sampai dengan tahun 2023. Ini kontrak ini sekedar gambaran, itu ada SPBJ, kemudian ada SPMK maupun nanti ada juga surat pesanan, kemudian ada surat perjanjian, ada surat perjanjian dan sebagainya, ada semua di dalam sistem termasuk dengan SPK, itu sudah ada. Kemudian ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, paling ujung di dalam e-kontrak itu ada penilaian kinerja penyedia yang nanti masuknya ke aplikasi Sikap LKPP. Nah, ini kualitas dan kuantitas pekerjaan itu silakan nanti Bapak Ibu berikan bobot nilai, berikan penilaiannya. Ini beberapa ketentuan yang sudah harus diketahui oleh pelaku usaha atau Bapak Ibu yang mungkin berkenalan, berteman dengan para pelaku usaha untuk membuat akun di SPSE, baik itu badan usaha, usaha perorangan, maupun perusahaan asing. Badan usaha mungkin menggunakan KTP, kemudian ada NPWP. Begitu juga dengan pelaku usaha perorangan ada KTP, NPWP. Kemudian badan usaha asing ada akta, kemudian ada identitas wajib pajak.
tata cara pendaftaran, pendaftaran secara online atau secara menggunakan jaringan pada website LPSE. Jadi LPSE itu di mana saja Bapak Ibu gunakan LPSE terdekat untuk melakukan proses pendaftaran. Kemudian nanti ada email balasan setelah melakukan pendaftaran, verifikator LPSE menghubungi pelaku usaha untuk jadwal pemeriksaan dokumen. LPSE menyediakan aplikasi atau tautan link buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha pada saat melakukan verifikasi. Kemudian ada toko daring, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan toko daring. Ini sudah mulai dikembangkan Bapak Ibu dari tahun 2020, ada pilot project dalam pengadaan periode Agustus, kemudian berkembang menjadi toko daring, merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik PPMSE yang berbentuk marketplace atau retail daring. Pelaku dalam penyelenggaraan toko daring ada PPK, pejabat pengadaan dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Toko daring LKPP ini berintegrasi dengan PPMS, marketplace, dagang masuk di marketplace, kemudian ada retailnya. PPMS adalah pelaku usaha yang penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Bentuk PPMS sendiri itu ada dua, ada marketplace dan retail daring. Ini kewajibannya itu bisa dibaca saja Bapak Ibu. Persyaratan gabung 9 PPMS memiliki EDB, memiliki tanda daftar pengenalan sistem elektronik, SIUP, melalui sistem elektronik, status wajib pajak valid, website PPMS yang sudah beroperasi. Nah ini. Penetapan PPS dalam toko daring. Ada pengumuman, pendaftaran, verifikasi, penetapan, integrasi sistem. Jadi mungkin yang membutuhkan materi bisa berhubungan dengan reformer atau dengan kami langsung di Biro Pengadaan Barang Jasa untuk mendapat materi ini. Apa itu pedagang? Pedagang atau merchant adalah pelaku usaha yang melakukan PPS baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung melalui sarana milik PPMS atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana tersebut PPMS. Pak Takdir, Pak Reformer maupun teman-teman yang lain ini saya banyak next karena nanti mungkin topik yang sangat menarik itu ya terkait dengan PPK ya, terkait dengan portofolio PPK yang mau persiapan uji kompetensi. Nah, kalau ini sekedar mereview, merefresh pemahaman kita tentang pengadaan barang jasa secara elektronik. Syarat pedagang yang ada dalam toko daring atau yang masuk dalam toko daring, tadi sudah saya sebutkan, memiliki izin usaha, baik perorangan, badan usaha, kartu identitas, memiliki NPWP, memiliki rekening bank. Mungkin di antara kita punya teman-teman, saudara yang berminat, ya tinggal memiliki sekitar hanya beberapa izin saja. Ada KTP, identitas, NPWP, dan rekening bank sudah bisa bergabung. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pedagang. Poin 1 sampai dengan poin 4. Ini barang jasa apa saja yang ada dalam toko daring. Barang jasa yang standar atau dapat distandarkan, risikonya rendah, harga terbentuk di pasar atau harga yang menyesuaikan dengan kondisi pasar, Bapak Ibu. Pelaksanaan purchasing dalam toko daring, ada PPK untuk nilai di atas 200 dan pengadaan paling banyak 200.
Ini beberapa contoh kanal toko daring yang sudah ada saat ini. Ada bela pengadaan, PD non UMK, kemudian ada lokalnya, dan yang lain. Tahapannya metode purchasing toko daring. Ada proses pembelian langsung, bila transaksi kurang lebih 50 juta, ada negosiasi, ada permintaan penawaran, kemudian ada metode lainnya. Sesuaikan dengan proses bisnis PPMSE. Ini overview yang beberapa waktu lalu Bapak Ibu. Ini mitra toko daring, ada Grab, Gojek, Blibli, dan sebagainya. Ini yang di Maluku Utara mudah-mudahan akhir tahun ini atau beberapa tahun 2024 lah kita bisa upayakan mungkin di Maluku Utara toko daring ini sudah berjalan maksimal. Memang saat ini sudah ada tapi mungkin belum maksimal Bapak Ibu. Untuk bela pengadaan, PMS yang bergabung dalam kanal bela pengadaan adalah marketplace yang memiliki pedagang atau merchant, pelaku UMK atau memiliki fitur khusus pedagang merchant, mitra pelaku UMK, dan retail daring dengan kualifikasi UMK-nya. Nilai belanja paling banyak kurang lebih 200 juta per transaksi. Ini contoh tampilan bela pengadaan, user interface bela pengadaan. Jadi nanti mungkin tambahan Pak Takdir di link tree-nya mungkin nanti bela pengadaan itu mungkin bisa ditambahkan kalau memang belum ada. Siap, siap, siap. Meskipun kita jarang belanja tapi mungkin fiturnya bahwa websitenya ditaruh saja situ. Karena ini juga bagian daripada pengadaan barang jasa secara elektronik. Ini beberapa komoditas yang ditawarkan dalam bela pengadaan. Ada makanan, souvenir, furnitur, kemudian ada jasa pengantar atau kurir, ada angkutan, ATK, kesehatan. Hampir sama dengan produk-produk yang ada di katalog lokal lah. Contoh kayak makanan, ATK, sebagainya, furnitur. Ini untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di tutorial yang ada di kanal YouTube-nya LKPP, di iProfnya LKPP. Itu dapat di YouTube juga seperti biasa, itu tinggal cari, itu ada Bapak. Ya. Demikian Pak Reformer, Bapak Ibu sekalian, Pak Kabak Farid, Pak Kabak Ihsan maupun Bapak-Bapak PPK, Bapak-Bapak yang dari kabupaten kota yang sudah bergabung, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti secara singkat terkait gambaran pengadaan barang jasa secara elektronik yang merupakan agenda setiap Kamis Pak Takdir selaku reformer untuk bagaimana kita mengenal atau melakukan refreshing pemahaman kita terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti itu. Demikian dari saya Pak Reformer. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kris. Tolong Pak Ya. Kris di stop screen dulu karena saya ingin menyapa kawan-kawan kita yang sudah bersedia meluangkan waktu. Oke, kita plus buat Pak Kris yang sudah berbagi materi untuk kita merefresh kembali. Saya ingin menyapa dulu kawan-kawan kita yang sudah meluangkan waktu. Di sini luar biasa, ada coach kita juga di sini, ada Wida Suara kita, ada Ibu Noni. Ya, Izin makasih. Bunda, makasih banyak. Ada Pak Iqbal ya, Pak Iqbal juga luar biasa sudah meluangkan waktu. Terus informasi juga kawan-kawan PBJ Maluku Utara. Di sini sudah hadir juga ada kurang lebih narasumber fasilitator semua nih. Di sini ada Pak Farid, ada Pak Iksan, ada Pak Risman Irianto Jafar, ada Pak Iqbal juga,
Terus ada Pak Wahid. Nah, ini luar biasa. Pak Wahid ini Kabak Pengadaan dari Kota Tidore Kepulauan. Beliau juga adalah fasilitator barang jasa juga. Terima kasih sudah ada. Nah, ini harapan saya sebagai reformer, setiap Kamis kalau para fasilitator nih hadir terus dengan Ibu Coach dan Widasuara ini kalau hadir terus luar biasa akan membuat forum ini diskusi semakin hidup. Karena setiap Kamis itu ada diskusi, tidak terbatas topik, karena topik yang kami mengangkat ini kali ini karena menyambut kemerdekaan untuk merefresh kembali terkait dengan barang jasa elektronik, karena ke depan semua pada elektronik. Informasi juga Pak Kabak Iksan, Pak Kabak Farid, Pak Kabak Kris, kemarin sebelum Kamis juga Klik Pengadaan ini juga mendapatkan konsultasi kita juga secara online khusus dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu reformer kita juga, yaitu Pak Ais. Beliau juga berkonsultasi dengan saya pribadi melalui link Zoom ini juga terkait dengan produknya, produk aksi perubahannya itu berupa outputnya adalah produksi Goropa. Goropa itu adalah gerai dia untuk UMKM-nya mereka, UMKM binaan mereka. Pertanyaan di luar dan di dalam itu luar biasa. Dan ada titipan pertanyaan dari reformer Pak Ais dari DKP bahwa tolong Biro Pengadaan sekali-sekali buat memfasilitasi kami karena binaan UMKM kami banyak dari DKP terkait produk lokal, dan mereka meminta nanti Biro Pengadaan di bawah Klik Pengadaanmu ini kita buat salah satu pertemuan lah untuk mengangkat UMKM mereka untuk bisa terdaftar bersaing di katalog. Karena mereka juga punya website sendiri juga, tapi mereka juga ingin produk mereka tayang di katalog supaya bisa dibelanja oleh semua pemerintah. Seperti itu. Saya bilang akan kami fasilitasi karena semua UMKM ini wajib kami angkat ke katalog. Nah, mungkin cara pendaftaran akan kami ajarkan di sesi yang lain, karena dengan penyedia itu harus butuh pelatihan ya, supaya mereka bisa terlatih mendaftar seperti apa. Nah, itu nanti akan bagiannya Pak Kris yang akan melatih para UMKM itu untuk bisa tayang di katalog. Di sini juga saya sudah ada Pak Iksan dan Pak Farid, mungkin bisa berbagi informasi nanti ke Bapak Ibu PPK yang sudah hadir juga, karena terkait dengan kompetensi PPK yang masih hangat di minggu kemarin, yang masih ingin dibahas, karena Pak Farid dengan Pak Iksan baru pulang ya dari informasi saja dari LKPP terkait diskusi khusus terkait dengan kompetensi PPK. Seperti itu, nanti mungkin gambaran singkat dari beliau berdua kita akan berikan waktu. Dan untuk sesi kali ini saya buka diskusi langsung terbuka saja karena lumayan ya. Karena di hari libur pun tetap meluangkan waktu. Alhamdulillah sudah 20 peserta. Biasanya kami kalau di hari libur tuh kurang dari itu, tapi luar biasa tadi sudah mencapai 22 tapi hilang lagi 2. Turun lagi ke 20. Nah, ini diskusi terbuka saja, langsung bebas. Bertanya langsung ke 5 narasumber kita nih, sudah ada di dalam. Yang pembawa materi Pak Kris, ada Pak Farid, Pak Iksan, ada Pak Risman juga, ada Pak Iqbal, tadi saya lihat masih ada nggak ya Pak Iqbal? Pak Iqbal, dan ada dari Kota Tidore Kepulauan, Pak Wahid Seraha. Oke, mungkin ada yang bertanya. Pak Ais, saya kasih waktu Pak Ais kemarin terkait dengan pertanyaan Pak Ais, mungkin produk Goropanya atau mengangkat UMKM-nya. Kebetulan ada Pak Kris nih yang membawa materi. Atau Bu Widasuara, Bu Coach kami, Bu Noni, Bunda Noni, silakan mungkin kasih masukan lah buat adinda-adinda di sini. Terima kasih Ibu. Silakan. Iya, makasih Tak. Alhamdulillah kita sangat bersyukur, bangga juga bahwa dengan adanya reformer dari berbagai OPD, ternyata ilmu yang kami bisa dapatkan juga banyak. Jadi kami mengikuti ini dengan tujuan untuk menambah pengetahuan kami tentang apa yang
digagas oleh teman-teman dari berbagai OPD ini. Dan satu hal yang kami sangat bangga bahwa apa yang dibuat adalah hal baru, dan ini adalah sebuah inovasi yang bisa memberikan makna besar bagi pemerintah Maluku Utara, yang mana kalau orang berbicara tentang BPPJ berarti sudah ada ahli-ahlinya di sana, dan ini adalah satu kebanggaan untuk kami. Barangkali dari saya tetap sport dan tetap mengikuti apa yang kalian buat, karena prinsipnya hal tersebut menambah wawasan kami sebagai Widya Suara Maluku Utara. Terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Bunda, sportnya luar biasa ini, luar biasa Bunda ini di kelas itu selalu membuat kita tidak mengantuk ya. Hadirnya Bunda di sini juga semakin semangat kita juga. Terima kasih juga ini saya lihat ada kawan-kawan PKA kita juga luar biasa, Pak Sekretaris BKKBN juga, Pak Ansar Jainahwe, luar biasa, makasih dengan kesibukan Pak Sekretaris BKKBN tapi masih bisa meluangkan waktu. Di sini ada iya, satu tambahan sedikit Pak. Siap Bunda. Kalau untuk dari BKKBN kemarin mereka sudah kerjasama dengan BPSDM, jadi mereka meminta setiap kali kami memberikan materi untuk seluruh peserta yang mengikuti baik PKA, PKP maupun pegawai yang baru. Nah, itu ada masukan tentang program mereka yang terkait dengan KB. Dan ini sangat luar biasa. Kalau bisa yang lain-lain juga bisa mengikuti hal itu, sehingga apa yang nantinya kalau kami bisa memberikan ke semua orang yang mengikuti kegiatan tersebut, misalnya PKA, PKP, jadi ada muatannya di sana. Hal ini kalau misalnya ada juga dari OPD-OPD lain, silahkan kami membuka diri untuk hal itu. Jadi contohnya setiap kali kami memberikan materi, berarti ada hal-hal yang harus kami masukkan terkait dengan BKKBN programnya khususnya. Gitu. Terima kasih. Siap. Makasih Bunda informasinya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ini kawan-kawan PPK, ini ada Pak Rizwan, ada Pak Sahril Dishut, ada Pak Rahmat Balik Bangda, ada Bapak Itnai, ada Jihad dari ekonomi ya, dan Dinas PUPR Kota Tidore lagi malah, sudah ada lagi. Pak Adi Kahar juga ini dari perbatasan juga, luar biasa, terima kasih. Dan teman-teman reformer ini ada yang terkait dengan produk kalian, silakan. Ada Pak Upu ya, luar biasa. Ini dari Pak Kris, ini mereka ini dari KPA, Kepala Balai dari Halbar ya, Balai Perikanan ya. Ada Pak Upu, ada Pak Ais yang kemarin sempat berdiskusi terkait dengan produk katalog lokal mereka. Silakan, saya buka ruang diskusi bagi yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Reformer. Dengan Faisal dari BPOKP, mewakili teman-teman di UPTD, ingin bertanya ke 3 kepala bagian tadi, Pak Farid, Pak Iksan, dan ada satu lagi tadi saya lupa namanya. Pak Kris, lama tak jumpa itu. Jadi ada pertanyaan begini, kita kan di UPTD itu ada beberapa tempat itu yang menghasilkan kayak bibit-bibit ikan. Nah, ini dari beberapa kabupaten itu sering ambil entah itu dia melalui tender atau apa, dia sering ambil ke UPTD kita. Nah, itu bagaimana? Apakah benih-benih kita itu atau bibit-bibit ikan itu bisa dimasukkan ke e-katalog lokal atau cocok ke bagian apa itu? Ini Pak Upu yang suruh saya tanya. Karena saya bukan bagian benih. Saya bidang bagian produk makan-makan ini yang sudah jadi di atas meja. Jadi itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, menyangkut tentang e-katalog lokal ini, apakah kita di balai ini karena satu sasaran kita itu belum bisa ke bisnis full, karena ini pemerintah punya, ini ada aturan-aturan yang perlu kita penuhi dulu. Yang membuat produk saat ini adalah UMKM. Wah, ini yang untuk mau memasukkan mereka ke e-katalog lokal ini apa bisa secara kolektif
atau nanti kita minta waktu dari reformer untuk bisa sama-sama kita sosialisasi ke UKM-UKM yang ada di Ternate khususnya. Ada juga dari Bacan, ada juga di Batan 2 juga. Mungkin nanti saya minta waktu ke Pak Reformer untuk bisa datang secara, karena ini mereka ada yang sebagian tahu Zoom, ada juga yang hampir tidak pernah mengenal laptop dan lain sebagainya. Jadi Siap. mungkin satu waktu saya minta mereka, walaupun sudah lewat masa kita dalam sekolah diklat ini, tetap karena ini perkembangannya semakin hari semakin bertambah. Jadi ada yang diupdate tiap hari nih, ada yang baru, ada yang lama juga masih tetap gabung. Jadi mungkin setiap waktu akan kami minta untuk bisa mendampingi mereka untuk bisa masuk ke e-katalog lokal. Baik, itu mungkin saja Pak Reformer. Mungkin Pak Upu mau menambahkan kalau misalnya. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih Pak Faisal, Kepala Balai ya UPT di Kota Ternate ya. Terima kasih terkait dengan pertanyaan ini, luar biasa. Karena ini pas, ini kita diskusi elektronik ini pas banget. Karena ada DP suhu juga di sini. Ada 3 suhu langsung hadir ya. Ada 3 suhu dari Kepala Bagian LPSE-nya Pak Abdul Farid Hasan, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Pak Kris, dan Kepala Bagian Advokasi dan Pengembangan SDM-nya ada Pak Iksan. Nah, dari mereka bertiga ini, sebelum saya kasih mereka menjawab pertanyaan dari Pak Faisal terkait dengan satu Pak Kris, terkait dengan ada bibit mereka yang budidaya mereka itu sering dibelanjakan oleh kabupaten lain. Nah, bagaimana mereka mau mengangkat bibit-bibit itu untuk masuk di katalog supaya belanja langsung melalui katalog. Oke, itu kami setuju sekali. Nanti dijelaskan oleh Pak Kris dengan Pak Iksan dan Pak Farid. Dan yang kedua, pembinaan UMKM mereka nih. Sudah terlalu banyak UMKM mereka yang belum mendaftar. Apakah bisa kolektif? Kalau saya pribadi, kami tidak menutup kemungkinan untuk sekolah saja. Karena dari sebelum sekolah, karena ini tupoksi kami membina ya, pembinaan UMKM. Tetap akan kami layani, tinggal kami tunggu undangan. Ada tim nanti dibentuk oleh 3 kabak yang bisa untuk mendampingi penyedia untuk pendampingan ya. Klik Pengadaanmu ini hadir juga kan pendampingan ke lapangan, karena kemarin sudah kita mendampingi BPBD, mendampingi Hatpim, mendampingi yang lain juga. Nah, kalau dalam tahap sekolah tetap Klik Pengadaan itu di depan ya. Walaupun dengan surat tugas 3 kabak, tapi Klik Pengadaan harus tampil di depan. Hasil studi. Oke, silakan Pak Kris mungkin bisa menjawab 2 pertanyaan dulu, karena ini langsung. Saya belum buka yang lain, karena penjelasan ini panjang, jadi langsung ke Pak Kris. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Reformer atas waktu dan kesempatan. Sama saya ucapkan juga banyak terima kasih yang sudah hadir ini, Bunda Najmia, kemudian Bunda Selamat Nuni datang, Bung Abia. Selamat datang. yang sudah hadir bergabung di acaranya Pak Takdir pada hari Kamis ini bertepatan dengan HUT RI. Mudah-mudahan 2 bunda ini sehat selalu Amin. dan selalu dapat memberikan kontribusi yang positif untuk teman reformer yang saat ini mengikuti kegiatan. Begitu juga dengan para coach dari BPSDM Provinsi Maluku Utara. Iya, Jadi terima kasih, Kris. terima kasih Pak Ais atas beberapa pertanyaannya tadi. Ada kurang lebih 2 yang sempat saya catat. Nah, ini berkolaborasi dengan Pak Kabak Farid, dengan Pak Kabak Iksan. Nanti mungkin ada hal-hal yang belum sempat saya akomodir untuk dijawab. Nanti mungkin dapat ditambahkan oleh beliau berdua. Yang pertama, Pak Ais, untuk mendaftar di sistem pengadaan secara elektronik, itu masing-masing badan usaha atau pelaku usaha perorangan itu wajib mempunyai akun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, wajib mempunyai user ID. Simpelnya mungkin seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka Facebook, itu harus ada akun Facebook. Mau ada akun di pengadaan barang jasa elektronik, katalog, dan sebagainya, itu harus ada akun. Dia punya contohnya seperti itu. Ada kunci masuk lah.
harus ada user ID. Kemudian user ID ini dibuat oleh teman-teman para pelaku usaha, baik badan usaha maupun perorangan. User ID dibuat secara gratis, Pak Is, tidak dipungut biaya, gratis, dibuat secara online daring. Kalau memang ada kesulitan, karena memang mungkin tidak semua dari pelaku usaha ini memahami teknologi informasi yang terus berkembang, itu insya Allah akan dibantu oleh teman-teman di Biro Pengadaan. Pak Takdir juga dengan klik pengadaanmu sudah pasti akan ada di garda terdepan untuk membantu para pelaku usaha ini. Jadi kalau memang perkembangan terakhir produk ikan yang dikelola oleh DKP Provinsi Maluku Utara ini sering dibeli atau istilahnya diperjualbelikan dan dibeli oleh beberapa kabupaten kota dan berminat untuk masuk di katalog lokal Provinsi Maluku Utara, sangat bagus. Tentunya kita sangat apresiasi sekali untuk bisa ada di katalog lokal. Saat ini kan di katalog lokal itu sudah ada etalase untuk hewan ternak, itu baik produk bibit maupun yang sudah dewasa itu sudah ada hewan ternak. Nah, berarti mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan produk ini ikan, bibit ikan maupun ikan itu sendiri. Tinggal ditambahkan di dalam katalog lokal, etalase untuk katalog lokal seperti itu. Jadi Pak Ais nanti penyedia ini menyangkut langsung ke poin kedua. Daftarnya itu mau rame-rame datang ke kantor Biro PBJ melalui klik pengadaanmu atau langsung ke Biro PBJ, silakan. Mau datang perorangan juga datang ke kantor, silakan. Atau nanti mungkin pada saat Pak Ais ada momen tertentu, penyedianya dikumpulkan, kita hadir eh, di saat itu, kemudian kita membantu proses pendaftaran, juga bisa Pak Ais. Yang penting para penyedia itu sudah ketika mendaftar di sistem, memiliki NPWP, memiliki kartu identitas tentunya sudah pasti ada. Kemudian mempunyai izin-izin terkait. Misalnya kalau memang dia jual beli ikan, izinnya apa? Terkait jual beli ikan tentunya itu sudah harus ada. Karena di katalog kalau di LPSE mendaftar itu cukup dua tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau memang perorangan cukup KTP dan NPWP. Tetapi ketika masuk di katalog lokal itu wajib memiliki contohnya NIB, nomor izin berusaha. Itu sudah harus ada baik perorangan maupun pelaku usaha. Seperti itu Pak Ais dan Pak Reformer, mungkin gambaran singkat dari saya terkait dengan pertanyaan dari Pak Ais tadi. Kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa di feedback kembali. Saya kembalikan ke Pak Takdir. Terima kasih Pak Kris. Mungkin Pak Kabak Farid bisa menambahkan. Pak Farid bisa on mic, on kamera. Oh iya, sebentar. Ini lagi masalah aurat ini, bentar. Saya melihat tiga kabak ini sama dengan 2010 ke bawah, tahun 2010 ke bawah. Oh begitu, ya. Tiga kabak ini waktu 2010 itu berada dalam posisi memang sama seperti sekarang ini. Iya. Pokoknya kami dulu pernah bertetangga sama Pak Ais waktu beliau masih pegang-pegang kamera waktu itu di Humas ya. Mas. Dan ini ayah beliau itu orang biro lama senior almarhum Pak Tam. Itu mentor saya juga, salah satu mentor saya sampai ke titik ini. Satunya ayah beliau juga ini termasuk salah satu mentor terbaik. Baik, iya mungkin tadi yang dijelaskan Pak Kris saya pikir sudah cukup representatif ya terhadap apa yang ditanya oleh Pak Ais. Jadi memang benar kita tuh bahkan mendorong pengadaan ini ke katalog semua sebenarnya. Supaya jangan pusing-pusing lagi Pokja untuk tender itu. Ya, semua ke katalog. Nah, masalah untuk bagaimana kita melibatkan teman-teman UMKM ini ke dalam sistem katalog LKPP itu prinsipnya yang penting tadi ada dua yang kalau dia perseorangan ya untuk mendapat akun itu pertama itu mungkin KTP ya tanda pengenal ya dari ini kan perseorangan ya bukan badan usaha kan sama NPWP itu menjadi dasar pertama untuk mendapat akun dari
SPC. Mungkin nanti saya share ini, saya share di kolom chat, itu ada video ya, video yang bisa dijadikan tutor nanti untuk bisa mendaftar SPSE bagi para pelaku usaha. Nah, terkait dengan bibit tadi, itu kalau tadi dibuka oleh Pak Takdir, dalam katalog lokal kita sudah ada etalase benih kayaknya tuh ya, benih Ya, tanaman. Apakah itu benih sama bibit sama apa tidak? Saya juga masih belum paham terkait dengan itu. Apakah untuk perikanan bisa masuk ke situ apa tidak itu? Nah, itu apakah kalau kita lihat di etalase yang sudah tersedia, ini etalase ini juga selain inisiatif dari LKPP, juga bisa permintaan dari OPD, gitu. Misalnya dari perikanan. Bahkan saya kemarin itu pernah membuat wacana ya, agar supaya di perikanan itu untuk perahu-perahu apa, katinting itu kan setiap tahun itu ada. Kenapa tidak dimasukkan aja dalam katalog? Biar tidak perlu lagi dibuat PL-PL yang kelihatannya menghindari tender ya. Ini cuma sekedar analisa saya. Karena kalau kita buka di SPSE itu pengadaan katinting itu 200 juta tuh mungkin ada 30 paket itu. Ya, jadi saya akan Benar itu benar itu. takutnya itu adalah arah untuk menghindari tender. Ya. Modus. Jadi baiknya masukkan saja ke katalog gitu. Ya, supaya belanjanya lebih jelas itu. Takutnya kalau dipecah-pecahkan itu tanda indikasi ya, saya tidak bisa bilang itu pasti, tapi indikasi ke situ mungkin saja terjadi. Ya, Pak Is jangan tertawa lah ini karena ini untuk sebagai masukan saja. Nah, untuk bagaimana untuk pelaku usaha atau baik perseorangan ataupun badan usaha untuk mendaftar, itu bisa saja secara kolektif nanti kita bantu seperti kemarin kita di BI itu. Dari Bank Indonesia juga memfasilitasi itu, dan kita buat grup. Langkah pertama buat grup WA, di situ informasi kita sampaikan, dan kemudian mereka karena para teman-teman pelaku usaha ini belum familiar dengan, kayak tadi kata Pak Ais, mereka kurang familiar dengan laptop ataupun perangkat-perangkat yang lain, sehingga memang butuh pendampingan. Nah, kita siap, pada posisinya kita siap, kapan saja, bisa saja kita sekaligus sama-sama atau seperti apa nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi prinsipnya kita siap membantu, kita siap mendampingi sampai teman-teman itu bisa terlibat dalam katalog lokal. Dan itu juga merupakan tugas kita di Biro Pengadaan. Mungkin itu untuk sedikit tambahan saya dari Pak Kris. Begitu Pak Takdir, terima kasih. ya, makasih Pak Farid. Mungkin ada Pak Iksan, Pak Kabak Advokasi lagi ke belakang ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada lagi dari Pak Kabak Iksan, Pak Kris terputus ya. Ada pertanyaan Pak Upo? Pak Upunya produknya apa? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kesempatan ke Ibu Mia, Ibu Najimia, Bunda kita mungkin. Patak dari saya boleh? Oh siap, Pak Sek. Sek, silakan. Sek BKKBN, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kris, salam Pak Kris. Waalaikumsalam. Ya Patak, saya menarik sekali apa yang dipaparkan oleh, kebetulan saya mengikutinya terakhir. Yang ingin saya tanyakan menyangkut dengan katalog lokal ini Pak. Di BKKBN ini kami banyak kegiatan-kegiatan di hotel. Apakah di hotel-hotel yang ada di Ternate itu kan salah satu kegiatan itu kan dalamnya ada konsumsi yang cukup besar itu Pak. Apakah kita bisa, mereka itu sudah masuk di katalog, biar kita langsung mainnya jangan langsung kayak penunjukan langsung ke situ, kita main di ini aja, di katalog lokal. Oke. Lewatnya teman-teman dari pengadaan. Oke, saya paham. Ya. Niat baiknya Pak Sek adalah untuk menghidupkan katalog lokal ya. Betul ya. Sebelum ke Pak Kris dan Pak Kabak Farid, saya mau kasih gambaran sedikit saja bahwa kalau untuk hotel itu pengadaan yang dikecualikan kalau setahu saya, karena mereka nggak masuk katalog. Mereka sudah punya standar harga tersendiri dan mereka punya harga itu yang sudah include semuanya, mulai istilahnya belanja langsung ke hotel, sudah dapat kamar, sudah dapat snack,
Iya, Full iya. board. Full day. Full board, Full full day day, apa full, full bear? full day, Nah, full itu. board. Itu dia. Full board. Itu. Board. Itu sudah punya standar harga tersendiri dan mereka itu masuk dalam kategori pengadaan yang dikecualikan. Jadi tidak perlu ada tender, tidak perlu ada lain-lain, tinggal Bapak dengan hotel saja. Itu sudah mengikat langsung. Kalau dia Itu ke katalog apa? tidak lagi. Tidak ke katalog karena katalog ini mengangkat produknya. Berbeda dengan rumah makan yang membuat atau restoran yang membuat. Restoran masih masuk katalog, Pak. Kalau restoran dia punya produk masuk di katalog, walaupun dia menjual roomnya, menjual ruangannya. Kalau menjual ruangannya, kita belanja dia punya makanan dengan ruangan sekaligus. Itu ada dalam katalog. Contoh yang itu berarti ada di Red Corner Ternate yang baru tuh yang sebelah pizza itu ya. Itu sudah masuk di katalog. Sudah masuk di katalog. Dia menjual produknya di dalam, menjual makanannya sendiri tanpa ruangan, menjual makanan dengan ruang rapat pertemuan, ruang rapat kapasitas berapa, sama ruang rapat aula yang besar, itu dijual sekaligus dalam katalog. Tinggal kita klik saja, belanja, seperti itu. Kalau hotel tidak dianjurkan hotel untuk masuk dalam katalog, karena dia diatur tersendiri, Pak Sek. Oke, sebelum itu Pak Kris sudah muncul lagi, silakan Pak Kris tambahkan, nanti dengan Pak Farid juga, silakan. Mohon maaf tadi sempat putus koneksi internet yang terputus, jadi saya tidak sempat ikuti yang terakhir tadi Pak Nafron. Pak Sek BKKBN menanyakan karena kegiatan mereka di BKKBN itu sebagian besar menggunakan produk dari hotel. Kegiatan sosialisasi di hotel terbanyak. Jadi beliau menginginkan bahwa ingin menghidupkan katalog di Maluku Utara. Bagaimana kalau jasa hotel itu masuk dalam katalog seperti itu. Silakan Pak Kris. Ya, saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Reformer tadi, bahwa hotel itu secara klasifikasi memang sudah masuk pada pengadaan yang dikecualikan. Kecuali memang ada produknya yang terpisah. Karena memang seperti kita ketahui ada beberapa hotel di Ternate yang sudah bergabung di katalog lokal, tapi memang hanya menawarkan beberapa item tertentu seperti itu. Jadi kalau mungkin ada full board atau full day-nya, ya itu nanti bisa diikuti apa yang disampaikan oleh Pak Takdir tadi. Tapi memang kayak miliknya Muara Hotel, ada Sorasa dan sebagainya, itu memang dia sudah terpisah sendiri sih. Jadi dia bergabung di katalog lokal juga dia pisah seperti itu. Jadi nanti tinggal diklasifikasi saja Pak Ansar dari BKKBN. Nanti bisa diskusi, itulah fungsinya klik pengadaanmu ini, membuka ruang khazanah kita tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Apa saja, baik konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya maupun jasa-jasa konsultan seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Pak Rovermor, mungkin nanti Ya, bisa Pak Kris. ditanggapi oleh Terima Pak kasih. Kabak Farid maupun Pak Kabak Iksan. Pak Farid, bisa on kamera? Pak Oh Kabak ya, Farid, karena ya ini kebetulan ada bacet nih petak jadi. Ya, jadi ya memang sebenarnya prinsipnya pengadaan ini kan ada pengadaan yang dikecualikan. Tidak semua pengadaan itu dilakukan dengan tender ataupun katalog. Prinsipnya untuk jasa sewa hotel itu sebenarnya dia masuk ke dikecualikan karena harganya sudah pasti itu, tidak bisa direkayasa kan. Kalau rekayasa itu kan berarti ceritanya lain. Jadi kenapa itu diberikan ruang agar supaya dikecualikan. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan atau ruang itu untuk mereka juga dimasukkan dalam katalog, dibuat dalam pasar. Itu pun tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, memang sejauh ini kita di Pemprov Maluku Utara yang kita mapping hanya pada makan minum, misalnya bukan pada hotel ya. Tapi ada juga saya dengar informasi katanya ada beberapa hotel yang sudah masukkan produk jasanya itu ke dalam katalog gitu, melalui konsumsi makan minum. Kayak misalnya hotel apa ya, ada beberapa hotel, Muara itu ya, ada beberapa hotel yang sudah dimasukkan dalam. Jadi prinsipnya tidak jadi masalah. Namun memang kalau kita bicara secara normatif regulatif itu pengadaan untuk sewa hotel itu dia masuk dikecualikan. Nah, jadi kenapa dikecualikan? Karena harganya itu sudah pasti. Artinya kalau kita ke Amara atau full board Amara itu kan
sudah ada standar harganya itu, atau full board di mana itu kan. Jadi sebenarnya itu juga bisa kita langsung gunakan dengan pengadaan dikecualikan. Tapi bisa juga tidak tertutup kemungkinan untuk bisa dimasukkan di dalam katalog. Gitu. Tinggal pilihan-pilihan itu yang kita buat. Prinsipnya kan sebenarnya untuk bagaimana agar pengadaan ini ada terakuntabilitas gitu. Ya, karena kita tahu pengadaan ini kan sedikit seksi dan akhirnya itu memang kenapa kita perlu berikhtiar. Salah satunya adalah untuk bagaimana agar harga dan tidak ada unsur-unsur rekayasa di situ. Mungkin itu Pak Tak, makasih. Siap, makasih Pak Kabak Farid. Padahal yang ada di sini kita merindukan melihat wajahnya Pak Farid ya. Tapi karena lagi bacet jadi. Ada bacet nih. Oke Pak Sek, mungkin terjawab atau bagaimana? Ya, makasih Pak Tak. Siap, nanti klik Pak pengadaanmu. Saya tanya sedikit. Siap dari Pak PUPR Kota Tidore, Pak Rusdi Ibrahim. Silakan Pak Rusdi. Salam kenal. Salam kenal. Baru bergabung lagi di diskusi siap. online di setiap hari Kamis. Sangat menarik di soal katalog lokal. Nah, ini yang menjadi perhatian daerah juga sebenarnya. Yang ini saya tanyakan sedikit terkait dengan katalog dalam sistem konstruksi. Bukan di soal barang, tapi di soal konstruksi terkait dengan pengadaan. Misalnya kalau di konstruksi kalau tidak salah, misalnya ada pengadaan misalnya tenaga jasa konstruksi maupun dengan misalnya di material, misalnya aspal, batu, pasir dan sebagainya. Kita kasih konek ke sana dia dengan misalnya kalau tong lihat kondisi di Maluku Utara, rata-rata kan kalau tong bicara di soal galian C ini kan jadi masalah sebenarnya. Misalnya sini kan, misalnya Kota Tidore, kan galian C kan rata-rata ini kalau tong mau lihat itu pengumpul dari kelurahan setempat. Dan kemudian ketika penyedia membeli stok material ke penjual, otomatis dari penjual tidak membayar galian C ke Pemda misalnya, yang bayar adalah penyedia. Dengan adanya katalog, apakah material bahan yang digunakan itu bisa masuk ke dalam katalog lokal, sehingga penyedia dia langsung, misalnya dia langsung membayar pajak ke Pemda. Artinya bahwa minimal pelaku usaha sudah punya kreatif untuk bagaimana caranya tak connect dengan katalog sendiri gitu. Ini yang saya tanyakan juga di soal pengadaan ini tenaga jasa konstruksi juga. Apakah dia katalog itu mengiyakan bahwa ada tidak ya sistem untuk tenaga kerja gitu. Terus juga di soal pembelian material misalnya di soal aspal dan segala sebagainya. Itu di katalog lokal. Mungkin itu yang saya tanyakan dulu, nanti sedikit saya coba gagas lagi pikiran-pikiran saya terkait dengan katalog. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya, Pak Rusdi yang punya Dinas PUPR Kota Tidore. Siap. Pak Kadis Salam. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Salam Pak Kris. Siap. Pak Kris, itu dari Pak Rusdi terkait dengan material konstruksi di katalog lokal seperti apa. Jangan sampai Pemda tidak mendapatkan restribusi pajak galian C. Nah, itu seperti apa? Tapi saya kasih gambaran sedikit terkait dengan katalog itu justru memotong mata rantai yang terlalu banyak. Justru katalog itu kami mengangkat yang punya barang itu yang harusnya kasih masuk di katalog supaya memotong mata rantai yang tadinya tangan ketiga, tangan keempat, padahal dong ambil di yang punya sana baru dong jual. Nah, fungsinya katalog itu memotong mata rantai yang terlalu banyak itu. Jadi bapak yang punya PO ini langsung ke yang punya galian itu, produknya dia yang kasih masuk ke katalog supaya orang dia punya storannya langsung ke Pemda terkait dengan izin galian. Nah, kenapa harus ke toko-toko sana yang jadi pihak tangan-tangan keberapa gitu. Nah, sama dengan aspal juga kan. Sekarang sudah jual per meter seperti itu.
Di katalog itu sudah banyak tuh. Orang sudah beli aspal terpasang. Nah, ini Maluku Utara kita ini belum. Karena belum ada penyedia yang mau. Sudah ada ya tiket ya, aspal terpasang. Itu yang saya tanyakan di soal itu, di soal Nah, pekerjaan dari khususnya dinas, di jalan gitu. nah, dari dinas PU usulkanlah ada Pak Wahid sini kan, Pak Wahid Seraha memfasilitasi supaya di katalog kota tiket itu muncul item apa namanya etalase aspal terpasang. Di kami juga Iya. belum ada. Saya juga sementara usulkan di teman-teman, nanti kita diskusikan bahwa harus sudah etalase itu sudah ada aspal terpasang supaya ke depan belinya berapa meter tinggal produk jadi digelar Ini jadi seperti itu. di soal aspal juga, di soal hot mix misalnya, ini saya masih diskusi di soal itu dengan teman-teman yang lain terkait dengan katalog sebenarnya etalase. Di soal terpasang, nah di soal terpasang apakah pada saat pembeliannya di etalase itu kemudian yang terpasang itu apakah dihitung aspal ataukah peralatan dengan personil? Semua. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, itu semua. Jadi nanti si yang punya barang ini dia menjual di dalam per item itu kan dijelaskan aspal terpasang terdiri ini itu dia per apa namanya divisi ya apa itu dia harus menjelaskan semua itu sudah termasuk ini. Ya, saya paham. Artinya begini lagi satu saya tambahkan lagi di soal misalnya di soal personil. Ya. Saya kembalikan ke pengadaan barang jasa konstruksi. Disyaratkan kualifikasi harus ada minimal tenaga teknis misalnya ataukah kategori konstruksi ataukah SK yang berpengalaman di bidang jasa. Itu kan Bapak punya spesifikasi ada kan? Iya, sudah spesifikasi mengatur itu. itu. Ya, maksudnya begitu. Spesifikasi di situ. Nah, ya, pada saat klik pesanan itu Bapak mengikat dia tuh. Persyaratannya ini nih dia penuhi nggak? Ada nggak? Gitu. Sudah pernah. Nah, itu baru di situ ada negosiasinya. Kenapa sekarang negosiasi itu wajib? Dulu kan negosiasi cuma asal klik. Sekarang negosiasinya wajib loh. Nah, di situ ada negosiasi yang betul-betul alot terkait dengan pekerjaan konstruksi Bapak. Seperti apa, jangan sampai mungkin saya mungkin agak sedikit lagi ya di soal apa nama personil, kemudian di soal peralatan juga Pak. Nah, saya kembali ke pengadaan barang dan jasa konstruksi, di soal kualifikasinya, di soal persyaratan teknisnya. Apakah pada saat penyedia itu dinyatakan sebagai pemenang, kemudian sebelum pekerjaan berjalan dia adakan pembelian etalase untuk pekerjaan, misalnya kalau di hot mix itu kan misalnya ada peralatan finisher dan segala macam. Apakah begini maksudnya, apakah finisher itu penyedia yang punya terus ditawarkan pada saat di etalase itu gitu, ataukah yang dari pihak etalase punya sudah ada barang, kemudian penyedia hanya tinggal negosiasi dengan pemilik barang? Iya, oke. Itu teknisnya, tapi kalau pemahaman saya itu di dalam kalau yang terpasang itu Bapak lebih enak. Tidak seperti Bapak mau tender yang harus Pogja bandingkan ini, evaluasi ini. Bapak yang terpasang itu berarti dia betul-betul sudah punya semua itu, khususnya hot mix. Persyaratan hot mixnya apa saja sih? Nah, itu sudah harus betul-betul. Jadi dia tidak asal tayang terpasang, itu ada tim yang memeriksa di dalam itu. Kalian harus cari tahu di dalam tuh, cek betul-betul. Dari nanti di situ baru perbandingan, misalnya Bapak mau beli CVA apa PTA, PTB, PTC, itu ada perbandingan di dalam tuh. Ini dia menghasilkan apa, yang ini hot mixnya menghasilkan apa. Di situ baru bisa penilaian. Teknisnya mungkin dijelaskan oleh Pak Kris dengan Pak Farid. Silakan Pak Kris, Pak Farid. Kita diskusi ini menarik nih. Ini saya suka kayak begini. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Bapak Reformer. Terima kasih Pak Udi atas pertanyaannya. Saya kira Pak Udi tadi ini mau tanya masalah uji kompetensi PPK. Ternyata beliau ini tanya masalah katalog, karena beliau juga merupakan pemain begitu di wilayah tiket dan sekitarnya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Takdir tadi, bahwa katalog ini tadi mempersingkatlah jarak, mempersingkat waktu dan sebagainya, khususnya katalog lokal. Jadi kalau memang nanti silakan kita ajak sama-sama
para pelaku usaha di Kota Tidore Kepulauan ini yang merupakan notabene adalah tempatnya saat ini kita berkantor, mengajak mereka untuk bergabung di katalog lokal untuk yang memproduksi galian C itu, sehingga nanti para pengguna ini tinggal langsung berhubungan dengan para, tadi seperti Pak Udi sampaikan, mereka ini rata-rata pengumpul-pengumpul yang berasal dari desa-desa yang memang memproduksi bahan-bahan tersebut. Jadi silakan diajak bergabung di katalog lokal, khususnya di katalog lokal Kota Tidore Kepulauan. Nah, mengenai teknisnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan, tata cara pendaftaran itu sama semua berlaku di Indonesia. Se-Indonesia tata cara mendaftarnya sama. Kemudian terkait dengan produk yang sudah tayang di katalog lokal, Pak Udi maupun teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, itu syarat-syarat teknisnya secara sistem itu sudah ada, sudah diatur. Jadi suatu produk yang tayang itu sudah memenuhi syarat teknis maupun kualifikasi. Misalnya jenis barangnya apa, memenuhi unsur TKDN atau tidak. Kemudian apakah ada kode KBKI-nya atau tidak. Itu ada semua. Sudah ada standar-standar SNI yang ada dalam katalog lokal yang harus mereka penuhi. Misalnya apakah ramah lingkungan atau tidak, itu semua sudah diatur di dalam syarat-syarat teknis, spesifikasi teknis dalam katalog. Jadi bisa dipastikan bahwa suatu produk yang tayang di katalog itu sudah memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Misalnya untuk batu, contoh batu, kerikil, dan pasir dan sebagainya itu sudah ada. Bahkan ukuran diameternya juga ada, yang menggunakan jasa memproduksi itu tenaga kerja lokal atau tenaga kerja asing itu juga sudah ada Pauli di dalam katalog lokal itu sudah ada. Jadi saya rasa sudah cukup detail di dalam katalog lokal untuk apa namanya diakomodir ini produk etalase tertentu. Misalnya mau menambah bahan galian C yang sudah ada di situ di bahan bangunan misalnya seperti itu. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Nah, ada rekan-rekan Pak Kabak yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Kris. Kita kasih kesempatan ke Pak Kabak Farid. Mungkin Sobat Chat di Seng apa sekarang? Ya, Pak Tak. Ini gara-gara saya terkuncin, saya minum kopi salah minum chat itu. Angka salah. Ya, jadi tadi saya ada, mohon maaf jika saya agak terlewat ya, tapi ada di akhir tadi saya tangkap beberapa pertanyaan. Tadi pertama saya dengar terkait dengan material bahan. Jadi memang prinsip katalog untuk pekerjaan konstruksi itu sudah difasilitasi di dalam katalog lokal. Nah, namun memang pelaksanaannya itu jujur saja pelaksanaannya untuk daerah itu masih raba-raba ini semuanya nih. Ya. Tapi dalam konsep katalog pekerjaan konstruksi itu ada beberapa metodologinya. Pertama itu ada namanya supply by owner. Nah, supply by owner itu apa? Itu PPK sebagai owner, dia beli bahan konstruksi yang tersedia dalam katalog gitu. Misalnya tadi saya dengar terkait dengan aspal ya, hot mix itu. Jadi untuk penyedia katalog, harga di dalamnya itu harga yang dicantumkan dalam katalog itu sudah mengakomodir seluruh variabel sampai pembentuk harga sekian itu. Jadi dalamnya sudah termasuk peralatannya, termasuk personilnya. Jadi misalnya contoh hot mix harganya misalnya ya 2 juta misalnya. Berarti 2 juta itu sudah terinclude dalamnya terkait dengan pengolahan mulai dari personil dan peralatannya itu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana dengan ketentuan pekerjaan konstruksi yang mewajibkan harus ada personil dan peralatan, ya tentunya penyedia katalog itu masuk ke dalam katalog sudah diverifikasi dia mampu menjual jasa itu atau produk hot mix itu dibuat dengan kolaborasi antara peralatan dan personil yang tersedia, dan itu personil berkompeten lah. Jadi memang harga dalam katalog itu sudah termasuk dengan galian C tadi kalau saya dengar itu. Galian C itu sebenarnya itu adalah yang pemilik misalnya kayak galian kan, batu atau apalah, pasir,
Nah, itu sebenarnya sudah include dalam harga dalam katalog gitu. Nah, ini kadang-kadang sama juga, bukan cuma di Tidore, di Pemprov juga itu ketika pencairan konstruksi dibayar lagi galian C, padahal kan sebenarnya itu include di harga saat penyedia membeli di tempat galian itu, harusnya yang punya galian itu udah bayar galian C kan, harusnya kan begitu. Jadi galian C itu jadi double itu. Jadi pemilik galian sana bayar galian C, penyedia pun bayar. Sebenarnya itu tidak bisa seperti itu. Nah, beberapa kali para kontraktor mengeluh terkait hal itu. Katanya itu kita sudah bayar galian C di sana, kenapa saat pembayaran, saat kita mau klaim pembayaran untuk progres atau akhir, itu ditanya juga terkait dengan pembayaran galian C gitu. Jadi harus akhirnya kalau tidak dibayar tidak cair. Mau tidak mau hanya dibayar, dan ini jadi double kan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi harga dalam katalog itu sebenarnya idealnya sudah termasuk semua harga, termasuk dengan harga untuk pembayaran galian C gitu. Nah, terkait dengan tadi hot mix, bagaimana kalau kita pesan sebagai PPK ya? PPK ya tinggal memesan saja. Jadi bisa supply by owner, ada juga supply by aplikator. Aplikator itu kontraktornya. Jadi kontraktor itu di dalam katalog lokal sudah ada fasilitas untuk kontraktor membeli. Jadi ada dalam katalog itu. Dalam katalog sudah ada fasilitas untuk itu. Jadi kontraktor bisa beli langsung dalam sistem katalog. Jadi sudah tidak main-main harga lagi begitu. Nah, memang agak susah kalau konstruksi, butuh pengendalian yang luar biasa. Contoh begini, contoh ya, ada beberapa kali kasus yang terjadi terkait dengan katalog itu, misalnya begini, dia pesan misalnya mau beli batu itu ya, batu. Ketika sudah pesan batu sebanyak misalnya berapa kubik lah begitu, ternyata setelah dipasang sudah terpasang semua, batunya masih sisa banyak begitu. Kan sudah tidak bisa dikembalikan ya. Nah, lagi-lagi ini terkait dengan bagaimana seorang PPK itu mampu melakukan pengendalian. Jadi kita perlu unsur kehati-hatian juga itu. Jadi kemarin di Provinsi Maluku Utara ada di sini mungkin Pak Risman, beliau juga ini kemarin mau mempraktekkan itu katalog lokal, tapi akhirnya beliau juga pusing, akhirnya tidak jadi. Nanti beliau bisa cerita terkait dengan bagaimana pusingnya katalog, menggunakan katalog dalam pekerjaan konstruksi. Mungkin beliau kan lagi hadir ini, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan katalog lokal. Tapi memang kalau ditanya apakah bisa, ya bisa. Memang ribet, ya ribet, karena ini sistem yang baru, tentunya kita butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, terus yang kendala berikut untuk katalog konstruksi itu adalah masalah kontrak. Contoh APBD, apalagi APBD ya. Dia kan satu mata anggaran ini. Kalau kita mau buat katalog kan tentu kita buat surat pesanan tersendiri kan. Nah, ini kan bagaimana apakah di bagian keuangan itu bisa membayar seperti itu atau hanya satu kontrak. Nah, itu yang juga kita perlu ada penyamaan persepsi baik dari PPK, terus dari inspektorat, dan juga dari bagian keuangan. Takutnya nanti ketika kita pisahkan dalam kontrak lain, dalam surat pesanan untuk katalog, dan kontrak untuk jasa ini tersendiri, apakah bisa untuk satu rekening apa tidak? Itu juga menjadi satu hal yang perlu kita menyamakan persepsi itu. Takutnya nanti ketika berbeda, tidak bisa dibayar. Ataupun ada dua rekening digabung satu, nah itu bagaimana ceritanya? Jadi kalau prinsipnya secara katalog untuk pekerjaan konstruksi itu bisa, tapi memang agak ribet, tapi bukan berarti mustahil kita lakukan. Ya, kita sama-sama saling mendukung untuk bagaimana membentuk ekosistem pengadaan di Maluku Utara ini bisa terbentuk dengan baik. Mungkin itu Pak Takdir, terima kasih. Siap, terima kasih. Luar biasa Pak Kabak LPSE. Terima kasih Pak dari Kota Tidore Kepulauan. Beliau ini penjelasan luar biasa, tapi beliau lagi izin sholat karena ini sudah masuk waktu sholat. Sudah tidak ada penanya lagi. Kita berakhir karena Pak Kris dan Pak Iksan harus beranjak ke Ternate juga karena beliau masih stay di Sofifi. Bukan berarti mau ini membatasi waktu, tidak, karena memang waktu kita terlalu tidak panjang hari ini. Kita ketemu di Kamis depan. Sebelum kita tutup, saya beri kesempatan Pak Risman, tadi sudah disebut oleh Pak Farid. Jelaskan sedikit Pak Risman. Ya, makasih. Siap, Pak Risman, silakan. Ya, terima kasih Pak Kabak. Jadi ahli-ahli top malut nih.
Terima kasih juga ke Pak Rusdi, pertanyaan yang baik dan memang akan menjadi pertanyaan bagi benak PPK konstruksi di wilayah Maluku Utara dan di seluruh Indonesia. Memang dalam sistem sepemahaman kami ya, dalam sistem katalog ada yang namanya bahan material dan ada juga yang namanya pekerjaan jadi. Yang buat ribet membedakan dengan pekerjaan konstruksi dengan yang lain karena memang untuk pekerjaan konstruksi dibutuhkan bahan olahan dari bahan material yang ini diolah lagi kemudian menjadi barang yang siap jadi atau termanfaatkan sesuai kontrak. Artinya butuh proses di situ. Sedangkan di rata-rata untuk katalog lokal yang tersedia di etalase adalah bahan material yang dijual. Ini juga dibutuhkan erat kaitannya seperti yang disampaikan Pak Farid, kompetensi dari si PPK dalam menghitung. Karena kita tahu di setiap item pekerjaan ada 3 sub-unsur sebenarnya. 3 sub-unsur yang mendukung setiap item pekerjaan. Yaitu pertama berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia, yang kedua berkaitan bahan material, yang ketiga berkaitan dengan peralatan. Sehingga dalam menghitung sebuah pekerjaan pastinya dibutuhkan analisis yang tepat. Sehingga saya contohkan untuk pekerjaan 1 kilometer jalan, di sana ada beberapa item. Bisa juga ada, saya contohkan dalam pekerjaan jalan tersebut, ada pasangan batu di dalamnya. Sedangkan pasangan batu sendiri, di situ ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Pasangan batu, saya contohkan batu itu sendiri, pasir, semen, terus ada orang yang membuat pasangan batu itu, kemudian ada peralatan yang digunakan. Sedangkan dalam etalase kita, di etalase khususnya di Provinsi Maluku Utara, terus ada juga di kabupaten kota, yang tersedia adalah batu, pasir, sama semen yang digunakan. Sehingga teman-teman PPK secara kuantitas itu dalam pekerjaan pasangan batu misalkan 30 kubik, dia tuh harus tahu bahwa 30 kubik itu dibutuhkan batu berapa kubik, pasir berapa kubik, semen berapa banyak. Sehingga waktu dilakukan surat pesanan, tidak ada stok material yang berlebihan ataupun kekurangan. Bahayanya juga kekurangan. Volumenya minta 30 kubik, baru 28 kubik, bahan material habis. Itu juga bahaya. Sedangkan sudah tidak ada stok dari segi anggaran yang tersedia untuk itu. Terus yang kedua yang harus dipikirkan juga, bahwa di setiap, karena yang didorong oleh pemerintah berkaitan dengan e-katalog lokal dan TKDN. Karena bisa jadi untuk setiap pekerjaan, misalkan kita dorongnya ke batu, tapi self-assessment untuk TKDN, unsur batu itu kita tidak tahu. Si PPK tidak menghitung bahwa untuk pekerjaan batu itu persentasi komponen dalam negerinya berapa persen. Jadi jangan sampai memang tujuannya dibentuk katalog ini dalam mendorong hilirisasi ini ya, tenaga bahan atau hilirisasi bahan yang terpakai sampai di tingkat lokal atau daerah, pengusaha-pengusaha lokal. Hanya saja dari mereka juga harusnya ada self-assessment juga berkaitan TKDN. Sehingga untuk pekerjaan konstruksi itu, baik pemanfaatan dapat didorong untuk tenaga bahan material yang ada di UMKM-nya, dan juga komponen dalam negerinya juga terdaftarkan. Sehingga seperti yang saya contohkan kemarin, saya coba untuk mendorong salah satu jembatan yang menggunakan katalog lokal. Hanya saja ketika saya masuk ke Kemenperin untuk melihat, saya coba menghitung untuk satu komponen jembatan yang akan dibangun, komponen dalam negerinya berapa. Ternyata tidak semua bahan material yang tersedia dalam katalog juga self-assessment-nya ada. Sehingga saya coba harus buat lagi self-assessment
sendiri berkaitan bahan material lokal yang tersedia. Makanya dibutuhkan memang waktu dan pengendalian yang cukup besar, sehingga saya kemarin memutuskan bahwa untuk pekerjaan jembatan itu saya tidak gunakan katalog lokal, tapi saya dorong dulu adalah komponen dalam negerinya. Sehingga dari satu jembatan dari saya pribadi, dari self assessment yang sudah dan penawaran yang masuk, saya mengetahui bahwa satu komponen jembatan yang dibangun itu komponen dalam negerinya di angka berapa, dan yang kemarin hasil pada saat tender itu nilai pembangunan jembatan kami itu 70,9%. Dan sudah memenuhi aspek dari sesuai dengan penyusunan. Artinya lewat media ini sebenarnya banyak informasi yang kita perlu share, karena ilmu pengadaan itu sangat cukup luas. Kita masih di capaian berbicara e-katalog, belum lagi kita bicara TKDN, belum lagi kita bicara kompetensi PPK dan sebagainya. Dan seluruhnya ini memang butuh media untuk saling menyampaikan, saling koordinasi, sharing ilmu, siapa yang pernah buat kita. Karena kalau di sektor katalog sektoral itu biasanya langsung sudah tersedia seperti yang disampaikan oleh Pak Takdir tadi, bahwa untuk pekerjaan 1 kilometer jalan dengan spek tertentu itu langsung tertera harganya sesuai dengan spek yang diinginkan oleh PPK. Hanya saja di katalog lokal biasanya bahan material untuk itu, koordinasi media dalam bentuk bagaimana proses pelaksanaan ini sangat dibutuhkan, dan hadirnya klik pengadaan ini sebagai sarana sebenarnya. Karena kalau kita mengharapkan media informasi yang sifatnya resmi, kayaknya kita butuh anggaran dari pemerintah. Tapi dengan adanya klik pengadaanmu ini, saya pikir ada media yang tidak harus saya pikir informal lah, media-media informal yang mungkin dapat kita sharing, dan ini ujungnya adalah pertanggungjawaban keuangan negara yang sama-sama kita bisa saling memberikan inputan dan nilai positif buat Maluku Utara. Mungkin itu secara garis besarnya. Mudah-mudahan informasi yang ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Takdir. Terima kasih Pak Risman, luar biasa. Berbagi pengalaman Pak Risman terkait dengan katalog. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Risman juga turut mempromosikan klik pengadaanmu ini, karena ini juga didukung penuh oleh Biro Pengadaan Barang Jasa untuk menghidupkan klik pengadaanmu. Dengan saya juga sangat berterima kasih kepada 3 kabak kami yang begitu setiap hari mendukung. Oke, minggu depan kita bahas apa? Minggu depan kita bahas apa? Karena untuk menghidupkan SDM PBJ dan diskusi-diskusi terkait PBJ. Oke, kita juga mendapat PR ini, kita harus dorong supaya produk katalog konstruksi itu yang terpasang, supaya PPK tidak bingung lagi, yang terpasang ingin sekian berarti sudah ada seperti itu. Karena ini sudah waktu asar dan yang lain mau sholat asar, tidak dibuka lagi pertanyaan, kita akan lanjut di diskusi Kamis depan, tapi tidak menuntut kemungkinan jika ada SKPD atau OPD yang ingin berdiskusi bisa menggunakan link ini, tidak masalah. Itu secara OPD-nya masing-masing. Kita online tidak masalah. Tetapi untuk jadwal rutin diskotiknya itu diskusi online tiap Kamis, kita akan bahas topik-topik menarik dan semua topik akan didiskusikan. Sebelum kita akhiri, di sini ada bunda kita, Bunda Najemiah, Bunda Noni, dan ada coach kita juga, ada Pak Iqbal. Mungkin perwakilan untuk menilai hari ini, Ibu Najemiah. Tadi sudah disampaikan Ibu Noni, sekarang Ibu Mia. Oke. Silakan Bu Mia. Saya Bismillahirrahmanirrahim diberikan kesempatan Pak Takdir dan teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang ada. Pak, saya izin keluar ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Berapa lagi? Siap. Kamis depan. Saya memberikan apresiasi khususnya Pak Takdir dan teman-teman yang ada, khususnya PKA yang kerjasama kolaborasi. Jangan lupa saya hanya satu, bahwa ini acara memang sangat luar biasa, dan khusus PKA yang sudah bergabung, buktinya jangan lupa nanti ditaruh di kegiatan teman-teman sikap perilaku. Jadi bagaimana teman-teman punya bukti-bukti itu. Dan yang kedua,
bukan hanya sampai di sini, nanti jangka menengahnya harus kabupaten kota yang lain harus tahu ini. Jadi tidak hanya sampai di provinsi saja. Jadi ini jangka pendek untuk 30 hari dan jangka menengahnya. Jadi saya berikan apresiasi kepada teman-teman. Terima kasih. Saya dengan Ibu Haji Noni akan tetap bergabung walaupun terlambat tadi masuk. Teman-teman sangat luar biasa. Good. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat kami bertiga, Pak Kris, Pak Iksan, dan kabit yang satunya lagi, Pak Farid. Beliau sangat luar biasa. Ya. Terima kasih. Ibu Mia, silakan Ibu Noni, Bunda Noni. Iya. Terima kasih atas prinsipnya sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mia, bahwa kami tinggal menunggu evidensinya. Jadi tinggal bagaimana setelah melakukan kegiatan yang begitu banyak yang dibuat oleh Patak, nah laporannya terkait dengan apa kegiatan yang dibuat tersebut. Jadi jangan hanya yang dibuat cukup bukan lumayan lagi, tapi sangat luar biasa ya, sangat membantu untuk kabupaten kota lain untuk bertanya dan lain-lainnya. Dan untuk dengan forum ini kami juga mengingatkan buat yang lain, ayo jangan diam tapi tetap bergerak. Kami tahu bahwa kalian bergerak, tapi paling tidak ada laporan buat masing-masing coach, karena ini merupakan satu informasi juga bahwa setiap reformer itu dia harus punya komunikasi 8 kali sebelum kita ujian akhir. Jadi kami mohon untuk komunikasi kita tetap lancar, kalian tetap buat kegiatan sesuai dengan milestone yang telah dibuat, yang telah direncanakan, dan kami menunggu. Nanti libatkan pada saat kegiatan-kegiatan yang harusnya kami harus masuk ke di dalam sana. Terima kasih dari saya. Luar biasa acaranya, dan ini sangat membantu pemerintah Provinsi Maluku Utara pada setiap hari Kamis. Kegiatan rutinnya dan banyak hal yang dibahas, dan ini sangat membantu untuk teman-teman di OPD terkait dengan PPTK sendiri, bahwa apa yang mereka harus lakukan pada saat perencanaan sampai pada evaluasinya. Makasih sayang. Assalamualaikum. Bunda. Pak Iqbal mungkin sedikit, Coach Pak Iqbal lagi sholat mungkin. Udah on. Oke. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Takdir atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik konteks ini dalam konteks reformasi birokrasi. Saya menilai bahwa luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Takdir ini, karena telah mengimplementasikan salah satu agenda besar dari reformasi birokrasi, yaitu pola pemerintahan berbasis digital. Ya, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang diagendakan oleh birokrasi kita, yaitu transformasi digital dalam sektor penyelenggaraan pemerintahan, sudah benar-benar menjadi nafas dari UKPBJ Provinsi, khususnya salah satu peserta reformer kita, yaitu Pak Takdir Ali Mahmud. Jadi ini saya nilai sebagai sebuah langkah yang sangat luar biasa bagi Provinsi Maluku Utara khususnya, dan bagi UKPBJ Maluku Utara. Demikian. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih. Kita akhiri kawan-kawan karena sudah waktu sholat asar, sudah lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kris, Kabak Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pak Farid, Kabak LPSE, dan Pak Iksan, Kabak Advokasi SDM PBJ. Dan terima kasih kawan-kawan reformer, Kakak Upu, Adik Kif, Pak Ketua Pak Riswan, terus tadi siapa? Pak Sek ya? Pak Sek, dan tadi siapa lagi? Ais ya, yang sudah ini. Dan terima kasih buat coach kita, Bunda Najimia, Bunda Noni, dan Pak Iqbal. Dan terima kasih kawan-kawan yang lain yang hadir. Ada Pak Ibrahim, dan tadi dari Dinas PU Kota Tidore Kepulauan,
dan Pak Abdul Wahid Seraha dari Kepala UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Dan juga kawan-kawan, ada Pak Rizwan, ada Pak Jihad Ekonomi. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Sudah saya foto tadi semuanya, udah saya rekam dan saya screenshot. Oke, Patak. Karena Pak Farid lagi baca jadi terang, saya mau foto. Ya. Mohon maaf ini masalah aurat, jadi saya tidak bisa kamera. Ya. Chat Oke, baik-baik, Bapak. pendapat. Macet, persiapan Sandora pulang kapan ya? Oh, ada Pak Rahmat Ya, ini baru. iya, Bunda. Iya, Pak Rahmat. Ya, Terima kasih ini banyak Pak Ya, Rahmat. Patak. Dia pulang kali kotor juga tong kecap ini, Bunda. Ya. Siap. Ya. Oke, izin, Patak. Siap, Oke, makasih. izin. Patak. Siap, makasih. Makasih Ya. Pak Rahmat. Ya, siap. Makasih Pak Farid. Oke. Izin Siap. Kita live rame-rame. Saya Iya, oke, baik. Assalamualaikum. selamat yang menyeberang, hati-hati. Semoga tiba dengan selamat. Amin.